Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya dan buat kita semua sungguh luar biasa. Puji Tuhan, oleh perkenanan Tuhan kita boleh ada sampai dengan malam hari ini. Dan mari kita sudah siapkan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah, di mana Allah hadir, di situ ada sukacita. Di mana Allah hadir, di situ ada kemenangan. Di mana Allah hadir, di situ ada mujizat Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, nikmati dan rasakan hadirat Tuhan. Kemenangan pasti terjadi di tengah-tengah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang baik, besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh untuk selama-lamanya kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini kami datang kepada Engkau, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh Engkau menjadi sumber kehidupan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau, di situ hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk melawat setiap kami umat-umat-Mu. Cuma setiap kami yang datang Tuhan dengan berbagai-bagai persoalan pergumulan, kami tahu Tuhan Engkau sanggup untuk mengubah setiap persoalan masalah menjadi kemenangan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi kelemahan, Engkau sanggup untuk memberikan kekuatan. Bahkan ada mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau yang ambil alih jalannya ibadah kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terimalah sukacita dari sorga. Kekuatan yang baru dari Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hey,
nyatakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, bahkan ada badai, tetapi jangan biarkan sukacita itu diambil dari hidup kita. Mari percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terus andalkan Dia, maka Dia yang akan ambil alih seluruh hidup kita. Dia yang akan menolong kita. Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Mari jadikan Yesus satu-satunya penolong, satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita, dalam menjalani setiap perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah takut, ada Tuhan yang selalu ada bagi kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Percayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Amin Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau sangat-sangat dapat kami andalkan Bapa. Engkau Allah yang setia, selalu mendampingi kami di masa-masa sulit sekalipun. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Sekalipun kami kadangkala tidak setia kepada Engkau, tetapi Engkau Allah yang tetap setia dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu yang akan terus menambahkan iman bagi kami. Untuk kami terus kuat Tuhan menghadapi segala tantangan hidup yang kami hadapi. Kami tahu ada kekuatan yang baru yang akan kami terima. Bahkan lewat iman kami akan melihat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul di dalam hati, yang belum pernah kami lihat.
Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini biarlah Engkau dapati kami menjadi umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Kalau Engkau dapati kami malam hari ini belum menjadi umat yang mengasihi Engkau, biarlah pengampunan dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami mengambil keputusan untuk datang kepada Engkau, sehingga pengampunan dari Allah menjadi bagian kami. Kami kembali Tuhan dipulihkan di dalam Engkau, sehingga tidak ada yang menghalangi kami untuk kami mengalami janji Allah dan mujizat Allah di dalam hidup kami. Tambahkanlah iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Allah Roh Kudus yang akan menolong dan memimpin untuk kami Tuhan Yesus mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam di tanah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Allah pada saat ini yang akan kita dengar bersama adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Di dalam Ibrani 13 ayat 5, firman Allah berkata, salah satu penggalan kalimat daripada ayat ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara sekalian, melihat fakta atau kenyataan tanpa melibatkan iman, maka apa yang kita lihat itu akan dapat menggoyahkan hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya agar ketika kita sedang melihat fakta, terutama fakta yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sembari kita melihat fakta yang terburuk sekalipun, maka kita akan kuat. Hati kita tidak menjadi takut dan tidak menjadi lemah. Oleh karena ketika kita melihat fakta, sembari kita mendengar dan membaca firman-Nya, ada kekuatan yang kita terima. Saudara sekalian, cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Kalimat ini berarti bahwa apapun yang ada pada kita, itu akan mampu membuat kita hidup, saudara sekalian. Apapun yang ada padamu, artinya apa yang ada pada saya, bukan apa yang ada pada saudara. Artinya apa yang ada pada saudara, bukan apa yang ada pada saya. Artinya setiap kita ada bagiannya yang Tuhan beri. Dan apa yang ada pada kita itulah yang akan Tuhan pakai untuk menghidupi saudara dan saya. Saudaraku, sesedikit apapun yang ada dalam genggaman kita, itu juga tetap datang dari Tuhan. Saudara setuju? Amin. Amin. Dan hal itu yang mungkin menurut ukuran kita sedikit, tetapi Tuhan sanggup memakai itu untuk menghidupkan kita sesuai dengan kadar kasih karunia-Nya bagi setiap orang. Saudaraku, kita melihat bahwa yang pertama, Tuhan mencukupkan Musa dengan apa yang ada pada Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua saya bacakan, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Bapak ibu saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam Keluaran 4 ayat 3, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah
Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara sekalian, ini mujizat yang mengawali pelayanan Musa di tengah-tengah orang Israel. Ketika Musa akan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka Musa membutuhkan peneguhan dari Allah. Musa berkata, bagaimana kalau mereka tidak mempercayai saya? Bagaimana kalau mereka menolak saya? Bagaimana kalau mereka melihat keberadaan saya dan mereka tidak mempercayai apa yang engkau sampaikan lewat saya? Maka Tuhan bilang, Musa, apa yang ada pada tanganmu? Musa bilang, tongkat Tuhan. Bagi Musa, apa yang ada pada tangannya itu hanya tongkat biasa, yang hanya digunakan untuk memukul domba yang keras kepala, yang bandel, yang nakal, yang menyimpang. Musa hanya melihat sebuah tongkat, tidak lebih dari itu. Tapi saudaraku, Tuhan melihat itu sebagai satu kesempatan, sebagai satu modal yang melaluinya Tuhan akan menyatakan mujizat dan kuasa Allah dalam hidup Musa. Kita melihat di sini bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa harus menerima itu dengan iman. Dengan apa yang ada pada dia yang mungkin menurut ungkapan Musa, ini ala kadarnya. Ini tongkat yang tidak bernilai apa-apa. Ini tongkat bukan senjata Mesir, bukan senjata yang dimiliki oleh Firaun dan pasukan Mesir. Tapi justru tongkat yang sederhana. Apa yang ada pada Musa itu cukup karena Tuhan sanggup memberkati itu untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, Musa harus beriman. Musa harus mengubah cara pandang, paradigma, persepsinya sesuai dengan cara pandang Allah atas hidup Musa dan apa yang Musa miliki. Puji Tuhan. Saudara sekalian, lewat tongkat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan tahukah saudara, dalam Keluaran 4 ayat 20, tongkat itu disebut tongkat Allah, dan tongkat itu digunakan untuk membelah Laut Merah, melakukan 10 tulah, mengeluarkan air dari batu, dan berbagai macam mujizat perbuatan besar. Dimulai dari tongkat yang Tuhan temukan ada di tangan Musa. Apa kira-kira yang saat ini Tuhan dapat temukan dalam hidup saudara? Hal-hal yang mungkin bagimu begitu sederhana. Pak Pendeta, saya hanya bisa masak yang biasa saja. Mengolah masakan, ya menu-menu rakyat tradisional. Mungkin engkau berkata, keahlian saya hanya menjahit. Ya, saya nggak punya skill apa-apa. Saya hanya mengerti ilmu komputer. Saya nggak punya modal apa-apa. Modal saya, tabungan saya hanya segini. Saudara, jangan berdalih. Apapun yang ada pada saudara, cukupkanlah dirimu dengan itu. Oleh karena dari yang kecil dan sederhana menurut takaran dan pikiran manusia, Tuhan sanggup pakai itu untuk memberkati kita. Amin. Amin. Berikutnya kita belajar bahwa Tuhan dapat membuat mujizat yang spektakuler, mujizat yang besar, yang hebat. Dan sesuatu yang spektakuler itu muncul dari apa yang murid-murid miliki. Saudara sekalian, Yohanes 6 ayat 5 sampai 12.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan, saudaraku. Dari ayat ini, Yohanes 6 ayat 5 sampai 13, Yesus dihadapkan kepada satu keadaan di mana Yesus tergerak untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang yang berkumpul dan mendengarkan firman-Nya. Saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa Yesus bertanya apa yang ada pada mereka. Dan seorang anak mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Tetapi Andreas berkata, "Mana mungkin itu tidak cukup." Saudara sekalian, tetapi setelah Yesus memberkati yang kecil itu, maka tersisalah 12 keranjang dari 5 roti dan 2 ikan itu. Saudara, Tuhan bekerja dengan apa yang ada pada tangan kita. Amin. Di antara ribuan orang, masih ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan dari anak inilah dia membawa apa yang dia punya kepada Yesus. Saudaraku, setiap keluarga punya berkat masing-masing. Bawalah apa yang saudara miliki itu, serahkanlah di dalam tangan Tuhan, dan minta agar Tuhan memberkati. Mungkin pekerjaan saudara, toko saudara kecil, usaha saudara kecil, katakanlah tabungan saudara kecil. Tetapi yang kecil itu Tuhan tanya, di mana itu? Jangan saudara sembunyikan. Ada orang yang angkuh, sombong dan begitu merasa malu dengan apa yang kecil yang dia punyai. Tetapi Yesus bertanya, "Apa yang ada padamu?" Maka yang kecil itu ketika diserahkan dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan berkati dan itu menjadi sumber kehidupan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, anak-anak saudara, mungkin mereka memiliki hal, bakat, talenta yang mungkin sedikit dan kecil. Tetapi ketika kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan, ketika mereka datang kepada Yesus dengan segala keberadaan mereka, ingat, datang kepada Yesus, jumpai Yesus, bawa hidup kita. Maka anak-anak kita dengan segala keberadaan mereka, keluarga kita dengan segala keberadaan keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita dengan segala keberadaannya, kita datang, kita bawa itu kepada Yesus. Maka saudara dengar baik-baik, Tuhan akan pakai itu untuk memberkati dan memelihara hidup kita. Tuhan bekerja dengan apa yang ada pada tangan kita. Seringkali kita mencari hal-hal yang besar yang tidak ada pada kita. Kita mencari bantuan dari luar, sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Dan kita meragukan kemampuan Tuhan untuk menggunakan apa yang ada pada kita, yang telah Dia berikan kepada kita. Saudara sekalian, Tuhan
memberi segala sesuatu dalam hidup kita untuk tujuan dan maksud yang baik. Entah itu ada yang hanya 1 talenta, 2, 3, 4, 5 talenta, atau berapapun talenta yang Tuhan beri. Bakat-bakat, berkat yang kita terima dari Tuhan, sekecil apapun, ingat saudara sekalian, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Demikian ayat mas kita Ibrani 13 ayat 5. Dan itu terjadi hanya dari 5 roti 2 ikan. Maka Tuhan menyatakan kebesaran, mujizat, keajaibannya di dalam hidup kita. Tuhan dapat mengambil yang sedikit dari kita untuk kemudian Dia menjadikan itu sebagai sesuatu yang cukup bahkan berkelimpahan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan patah semangat, jangan putus asa. Jangan malu, jangan minder. Tapi datanglah kepada Tuhan. Setialah mengiring Tuhan. Gunakan apa yang ada pada saudara dengan iman. Cukupkanlah itu pada hidupmu. Maka Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Dan yang terakhir, mari kita melihat satu contoh di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Tuhan membantu seorang ibu dengan apa yang ibu itu miliki. Demikian firman Allah. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Yesus, ibu janda ini istri dari seorang nabi yang telah meninggal. Dia berhutang dan tidak memiliki apapun untuk membayar hutang itu. Elisa bertanya kepada ibu itu, "Bu, apa yang ibu masih punya di rumah?" Maka ibu itu berkata, "Tidak ada, hanya sedikit minyak." Maka Elisa berkata, minyak yang bagi ibu itu bukan apa-apa. Hanya sesuatu yang sedikit, yang tidak memberi peluang, yang tidak memberi manfaat, yang tidak memberi harapan, yang sama sekali tidak bermanfaat. Bagi ibu, minyak itu bukan apa-apa. Tapi bagi Tuhan, itulah yang Tuhan butuhkan untuk menyatakan mujizat dan memenuhi keperluan ibu itu. Maka Elisa memberi petunjuk sesuai dengan instruksi dari Allah untuk ibu itu mengisi minyak pada bejana-bejana. Dan apa yang terjadi? Dari minyak yang sedikit itu sanggup mencukupkan kebutuhan hidup dari sang ibu janda.
Saudara sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Jangan meremehkan sesuatu yang ada pada genggaman tangan saudara hari-hari ini. Tuhan sanggup pakai itu untuk memberkati kita. Stop mengeluh. Stop komplain kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara sekalian, kita melihat dalam hidup seseorang ada rencana Allah yang tersedia baginya. Dan untuk mencapai rencana tersebut, Tuhan akan pakai apapun yang ada pada genggaman tangan saudara. Entah itu sedikit dan mungkin tidak berarti. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah jangan meremehkan apa yang kita miliki saat ini. Sebaliknya, bersyukurlah untuk itu. Rawatlah apa yang sedang saudara miliki sekalipun itu kecil. Dan mari kita mulai mengucapkan firman Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara mulai saksikan bagaimana Tuhan akan menggunakan apa yang kecil itu untuk memberkati saudara. Saudaraku, kita memiliki keinginan, kita memiliki cita-cita untuk hari esok kita. Dan terkadang kita meremehkan apa yang ada pada kita. Saudaraku, ada orang yang membenci pekerjaannya. Ada orang yang membenci pasangannya. Ada orang yang membenci rumahnya. Ada orang yang membenci dirinya. Segala sesuatu yang nampak pada matanya itu adalah sesuatu yang tidak berharga, yang tidak bernilai. Saudara, tetapi saat ini kita diingatkan oleh firman Allah untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan apa yang kita miliki untuk membawa kita menuju hari esok yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan semua itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh karenanya, cukupkanlah apa yang ada pada kita. Oleh karena yang kecil itu, Tuhan akan pakai untuk memberkati kita. Saudara, ingat, berhentilah mengeluh. Dan mulailah dengan iman melihat bahwa apa yang ada padaku, Tuhan sedang memberkati aku dan membawa aku dan keluargaku menuju masa depan yang luar biasa. Mari perkatakanlah firman bahwa aku diberkati oleh Tuhan. Aku ditolong oleh Tuhan. Ganti mengeluh. Mari kita bersyukur dan berbicara tentang janji-janji Tuhan. Perkatakan firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan, yang sudah Tuhan janji untuk memberkati hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini. Apapun yang ada pada kami tahu Tuhan sanggup memberkatinya menjadi berlimpah-limpah. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati Musa dengan apa yang ada pada tangan Musa, yakni sebuah tongkat. Dengan tongkat yang nampaknya tidak berarti, Engkau menyatakan kuasa, mujizat, dan kemuliaan-Mu. Kami juga sudah membaca bagaimana Engkau memberkati 5.000 orang dari hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang sedikit tetapi ketika diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, maka Engkau pakai itu untuk memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya keluarga kami akan diberkati oleh Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Baik lewat talenta, bakat, lewat pekerjaan, usaha bisnis yang sedang kami tekuni, lewat keluarga yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, itu akan mendatangkan sesuatu yang besar dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga sudah belajar
Bagaimana dari seorang ibu janda yang seolah-olah tidak punya pengharapan, tetapi dari buli-buli kecil berisi minyak, maka Tuhan pakai itu untuk memberkati sang ibu janda. Kami bersyukur, kami dikuatkan pada saat ini. Kami akan terus maju bersama dengan Engkau menghadapi hari esok. Karena dengan apa yang ada pada kami yang sesungguhnya datang dari Tuhan, itu akan diberkati dan berlimpah-limpah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa berkati pekerjaan seluruh jemaat dalam nama Yesus. Berkati pendidikan, kesehatan mereka dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga, keluarga hari esok mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah beri kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sehat dan kuat. Yang menghadapi masalah Tuhan beri jalan keluar. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka pintu, bahkan Tuhan buat jalan yang baru. Sehingga umat-Mu melihat kebaikan dan keajaiban Tuhan. Berkati Indonesia, berkati provinsi bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, seluruh menteri kabinet yang ada. Berkati dokter perawat yang sedang membantu Indonesia menghadapi pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan nyatakan kesembuhan mujizat di dalam nama Yesus. Karena Tuhan hidup, Engkau dokter di atas segala dokter. Darimu datang kehidupan, mengalirkan kesembuhan bagi kami. Terima kasih. Tanamkan kebenaran firman-Mu. Yang lemah kuat, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kekurangan dicukupkan, bahkan berkelimpahan, ditolong oleh Tuhan. Jemaat yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, yang membawa korban mengembalikan milik Allah, kiranya Engkau disukakan, bahkan semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sampai Maranatha, Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.